Buonasera. Nah, sekarang nih saya udah ada di Itali. Bohong, Deng. Sebenarnya saya ada di Jakarta, di daerah Tamrin tepatnya, di restoran favorit saya namanya Pesto Autentico. Nah, saya udah mesen makanan nih. Saya mesen fettuccine gambaretti, artinya fettuccine pakai udang. Saya mau cobain dulu ya. Kalau orang Itali bilang is delicioso, artinya enak. Kalau makan Italian food sebenarnya tuh enak banget karena semua orang Itali dia respect sama makanan. Dari kecil orang Itali memang sudah diajarkan membuat pasta. Jadi sampai besar pun mereka sudah mengerti luar dalam artinya pasta. Nah, hari ini Urban Cook akan masak pasta yang simple, sehat, dan sedap. Chef Jerry. Halo. Apa kabar? Baik. Ajarin dong buat pasta yang proper tuh gimana sih sebenarnya? Hari ini kita bikin fettuccine. Kita mau buat fettuccine nih. Ya, orange fettuccine. Orange fettuccine. Ya, bahan dasarnya ada tomato paste sebagai coloringnya. Tentu telur ya. Telur. This is for bahan utama lah untuk buat tepung semolina. Telurnya dulu. Telurnya. Oke, terus sekarang olive oilnya. Olive oil. Tepungnya kita shiften. Kita shift supaya dia nggak gumpal. Halus. Oke, sekarang tepung semolinanya masukin. Semolinanya masuk. Ya, masuk. Garamnya masuk. Oke, let's roll. Jadi pelan-pelan kita masukin tomato paste-nya. 20-30 menit lah. Oke. Sampai pulen adonannya. Nah, tadi kan kita udah diulenin sampai kalis, terus udah di resting. Nah, sekarang diapain? Prok jadi apa? Sulap. Nah, ini udah jadi nih. Udah resting, udah Udah siap di-resting, di ini ya? Iya. Oke, dikasih tepung supaya nggak lengket. Kita roll lagi. Ini kira-kira berapa lama buat pastanya tadi? Cepet banget ya? 3 kita potong aja kan? Kita kasih rollan Iya. gitu ya? Oke, tepungin Supaya nggak lengket. dan nggak lengket ya. Ternyata masak pasta tuh gampang banget, udah simple, sehat, sedap. Sehatnya tuh karena kita tahu kita masak sendiri. Dan juga simple karena nggak lama, cuma setengah jam kira-kira ya udah jadi. Sampai setengah jam. Nah, itu bisa disimpan di kulkas. Nah, thank you banget Chef Jerry. Sama-sama. Sekarang saya mau pulang dulu, saya mau masak. Saya mau buat pasta sendiri di rumah. Ntar kita masak ya. Pasta. Makaroni, spaghetti. Apa ya? Hey, balik lagi di Urban Cook. Nah, sekarang saya lagi milih-milih pasta. Pasta itu saya punya banyak banget di rumah karena saya simpan macam-macam jenisnya. Karena pasta itu bisa disimpan sampai 1 tahun. Ada yang mirip-mirip sebenarnya spaghetti dengan capellini. Bisa dilihat di sini, bentuknya berbeda. Tapi sebenarnya rasanya sama, cuman bentuknya aja berbeda. Setiap pasta itu kalau berbeda bentuk pasti dia berbeda nama. Tapi hari ini saya mau buat 2 menu spesial yang saya suka banget di restoran Italia, yaitu aglio olio. Pasti semuanya udah pada tahu nih aglio olio. Sama fettuccine carbonara. Sebenarnya 2 resep itu gampang banget waktu saya zaman kuliah dulu. Semua orang tuh pasti bisa buat. Di sini saya mau pakai spinach fettuccine. Wah, fettuccine-nya hijau. Jadi bayam nih. Saya udah dapat semua bahan saya, nah sekarang saya mau mulai masak. Dan saya ke dapur. Oke. Tadi udah saya tunjukin beberapa jenis pasta, nah sekarang saya mau lebih detail lagi. Di depan saya ini udah banyak banget macam-macam bentuk pasta. Bisa dilihat di sini ada lasagna, dan juga ada fettuccine, ada angel hair, dan ini ada spaghetti yang tengahnya bolong, makaroni, dan macam-macam. Ada beribu-ribu jenis pasta, dan setiap jenis pastanya itu namanya beda-beda. Jadi pastikan air panasnya mendidih. Nah, bahannya gampang banget. Kita punya bawang, dan ada keju juga di sini, dan juga ada spaghetti. Saya pakai garam dan merica.
Nah, ini ada olive oil. Selanjutnya, ada chili flakes. Chili flakes ini adalah sebenarnya bubuk cabai yang dikeringkan ya. Udah ada 1, 2, 3, 4, 5 bahan. 5 bahan bisa jadi aglio olio. Tapi yang terakhir adalah kita butuh parsley di sana. Jadi kita harus memberi garam pada airnya. Setiap liter itu kira-kira 1 sendok teh. Kita masukkan. Oke, kita masukkan spagettinya. Lalu langsung kita aduk. Oke, kita aduk-aduk terus sampai dia tenggelam semuanya, baru bisa kita tinggal. Oke, sudah terendam. Sekarang kita siapin dressingnya. Oke, untuk dressingnya aglio olio itu sebenarnya cuman olive oil sama bawang tok. Kupasin kulitnya. Potongnya itu seperti koin, tipis-tipis, nggak bisa dipotong dadu. Dan ini ciri khas aglio olio. Oke, sekarang kita parut kejunya. Nah, kejunya ini sebenarnya harus parmesan. Parmesan atau pecorino cheese. Kita parut keju parmesannya pakai parutan yang super kecil. Kita parut. Kalau misalnya Anda mau pakai keju-keju yang lain juga boleh. Oke, sudah siap. Cukup kira-kira. Tara, kita dapat keju di dalam. Oke, keju udah siap, bawang udah siap. Sekarang kita buat sausnya. Kita butuh olive oil. Oke, kita masukkan olive oilnya. Sip. Lalu bawangnya. Pastikan apinya kecil. Kenapa? Karena saya ingin menginfuse bau bawang ini ke dalam minyaknya. Jadi nanti minyaknya ini bau bawang. Oke, udah kelihatan ya. Ini udah mulai berbusa, berarti dia udah mulai menggoreng. Nah, saya nggak mau menggoreng, jadi kita ambil tadi air pasta sedikit, lalu kita siram untuk stop dia memanas. Lalu, kita siapkan chili flakes. Kita masukkan. Nah, chili flakes ini sebenarnya selera. Kalau suka pedas, boleh ditambahin banyak. Kita masak sebentar. Oke, sambil saya mau motong parsley-nya buat ntar garnishnya. Potong parsley-nya. Nah, parsley ini penting banget untuk aromanya. Oke, parsley-nya sudah siap. Sekarang saya mau siapin mangkok besar. Nah, pastanya bisa kita lihat. Sudah matang. Oke, nah ini udah al dente sepertinya. Zaman dulu saya di kuliah, dosen saya ngajarin ambil satu, lalu kita lempar ke atas. Nah, kalau dia nempel di atas, berarti udah matang tandanya. Tapi itu cara yang benar-benar absurd. Untuk cara yang pasti adalah kita cicip. Sudah al dente. Oke, kita tiriskan. Sudah matang semua. Oke, kita masukkan ke oil yang tadi sudah kita siapkan. Oke. Lalu kita aduk. Kita aduk aja sebentar. Oke, ini udah kita aduk. Kalau kita campurin kejunya, lalu parsley-nya. Oke, kita aduk lagi. Kelihatan ya hijau-hijaunya. Kita aduk lagi sedikit. Seperti yang di restoran, pokoknya enak. Kalau kurang pedas, kita tambahin chili flakes. Nah, misalkan Anda nggak suka yang terlalu kering, Anda boleh nambahin sedikit air pastanya. Sedikit aja, supaya dia ada kuahnya sedikit. Oke, pasta sudah siap. Tinggal kita plating. Yummy. Ini keju, parsley, dan chili flakes-nya nempel di spagettinya. Kita putar sedikit supaya cantik. Oke. Gampang banget kan sebenarnya aglio olio sekarang udah bisa buat sendiri di rumah. Parsley-nya sedikit aja sebagai garnish dan juga sebagai aromatik. Tada! Enak banget. Misalkan Anda suka banget sama aglio olio, Anda bisa prepare duluan. Nah, biasa ya, saya sering prepare duluan. Saya potong-potong bawang putih yang tadi, saya rendam dengan olive oil. Nanti kalau misalkan mau makan aglio olio, tinggal kita panasin kayak yang tadi. Carbonara. Saya baru dapat buku dari teman saya, ini buku klasik Italian dish. Dia mempunyai resep-resep klasik yang very authentic.
mengajarkan tentang cara memasak Italia dari zaman dulu. Nah, terinspirasi banget sebenarnya tuh pasta tuh asalnya dari mana ya? Sejarah pasta tuh sebenarnya dari Marco Polo zaman dulu. Katanya menurut sejarah pastanya itu dibawa ke Italia oleh Marco Polo karena Marco Polo jalan-jalan ke Cina dan melihat ada mie. Jadi dia terinspirasi dan membawa mie itu ke Italia, lalu dibuatlah pasta. Tapi ada sejarah lain yang mengatakan kalau pasta itu sudah dari ribuan tahun yang lalu, bahkan lebih lama dari mie. Nah, ini dia perbedaan mie dengan pasta. Sebenarnya apa sih perbedaan mie dengan pasta? Nah, mie itu berasal dari Cina dan biasanya dia dibuat dari tepung beras atau tepung-tepung lainnya dan tidak mengandung telur. Kalau pasta, banyak banget jenis-jenis pasta yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, dia terbuat dari durum atau semolina, tepung semolina, sejenis tepung. Dan itu harus banget dan membuat warnanya kuning. Dan dia adalah ciri khas dari pasta. Oke, untuk fettuccine carbonara kita butuh telur, ada smoked beef di sini, jamur apapun kesukaan Anda. Ada lagi olive oil, garam dan merica. Dan yang pasti bahan utamanya adalah bawang dan juga ada pastanya. Pertama, saya didihin dulu, lalu kita kasih garam. Yang pertama, kita mau buat sausnya dulu. Sausnya kita butuh telur. Kita mau ambil putihnya saja, dan kuningnya nanti untuk garnish. Oke, simpan kuningnya. Oke, untuk sausnya kita butuh keju parmesan. Nah, di sini Anda juga boleh mengganti dengan keju-keju lainnya, tapi saya sarankan Anda mencari yang namanya parmesan atau enggak pecorino. Ini sudah saya parut, terus saya gabungkan aja sama telurnya. Lalu kita kocok sampai dia menyatu. Boleh kita campur susu dan kejunya. Nah, lalu saya mau tumis jamurnya dulu. Pertama, ada garlic di sini. Saya mau chop garlicnya. Kita chop garlicnya sampai halus. Kita sisihkan dahulu. Lalu ada jamurnya mau saya iris-iris. Oke, kita mau tumis dulu jamurnya, kita tambahin minyak sedikit. Lalu kita masukin jamurnya. Oke, kita masukkan spagettinya. Lalu langsung kita aduk. Untuk menambah aromanya lagi, saya mau tambahin liker berasa. Ini saya pakai vodka di sini. Jika Anda tidak mengkonsumsi alkohol, Anda bisa menggantikan vodka ini dengan essence rum. Jadi dia tidak mengandung alkohol. Hati-hati kalau soal vodka, jauhin dulu, lalu kembalikan ke api. Masak sebentar. Nah, ini sebenarnya yang terjadi adalah dia membakar alkoholnya. Jadi udah nggak ada lagi alkoholnya. Yang tersisa hanya aromanya aja sekarang. Sekarang kita masukkan bawangnya. Bawangnya masuk. Lalu saya juga mau masukin smoked beef-nya. Sip. Kita tambahin daun thyme sedikit. Minty sedikit. Kalau terlalu kering, tambahin olive oil sedikit saja. Oke, kita masak kira-kira 1 menit. Triknya di sini adalah kita menggunakan api kecil sehingga nanti baconnya ini tidak crispy. Karena tidak cocok carbonara itu crispy. Jadi saya lebih suka kalau dagingnya itu masih lembek-lembek. Oke, sudah siap. Kita lihat pastanya sekarang. Wow, pastanya sudah siap ini. Sedikit lagi, 1-2 menit lagi. Oke, ini sudah selesai. Saya matikan apinya, kita tinggal tunggu pastanya. Nah, sekarang inilah cara membuat carbonaranya. Yang paling penting, kita masukkan hasil tumisan tadi ke dalam sausnya. Nah, daun thyme-nya kita ambil, karena ini nggak enak dimakan. Lalu kita aduk. Sudah jadi. Nah, kita sisihkan. Dan kita harus melakukannya panas-panas, nggak bisa ditunggu. Tiriskan. Oke. Nah, selagi panas seperti ini bagian yang paling penting. Selagi panas, masukkan pastanya ke dalam saus tadi, dalam telur tadi. Lalu dengan cepat kita aduk. Nah, sekarang sebenarnya si panas dari pasta ini cukup untuk
memasak bakteri-bakteri yang ada di telurnya. Nanti pada saat dia masak, dia akan menjadi krim yang sangat lembut, kayak krim, tapi padahal itu bukan krim. Kalau kurang keju, boleh ditambahkan kejunya. Cheesy. Kita aduk terus. Sebenarnya ini jangan takut kalau telurnya masih mentah. Sebenarnya ini telurnya udah cukup matang karena panas spaghetti tadi. Oke, selesai. Tinggal plating ya. Untuk garnishnya saya mau pakai parsley. Sedikit aja. Parsley dicop. Chop. Gampang banget kalau masak pasta tuh, pasti selalu simple. Masukin. Kita aduk lagi supaya dia hijau. Lalu kita plating. Platingnya agak-agak spesial. Saya akan mengikuti apa yang dari resep. Sangat-sangat otentik. Oke, tambah lagi sedikit. Creamy, padahal tidak dikasih krim. Lalu tengahnya, yang penting kita buat lobang. Jadi seperti gunung. Lalu kita tumpahkan telur yang tadi. Kita taruh kuning telur yang tadi sisanya. Lalu kita garnish lagi dengan keju. Sangat-sangat klasik. Bahkan ada orang yang takut kalau makan gini. Ih, itu kan telurnya mentah. Sebenarnya ini makannya masih panas-panas, nanti kita aduk. Nah, jadi kuning telurnya ini dia akan melt di mulut. Jadi creamy banget. Tanpa krim. Oke. Halo Yuda. Hey Rina. Hey. Ih, Selamat datang bagus di banget dapur nih Urban dapurnya. Cook. Selamat datang di dapur Urban Cook. Bagus Keren banget, kan? seger. Ini ada Rina, teman SMA saya. Dia adalah guru TK bahasa Halo. Inggris ya, primary school. Iya. Namanya Rina. Halo. Cantik kan? Selamat datang. Iya. Gue tadi udah masakin lu pasta. Enak banget nih. Aku pengen coba ah. Boleh? Itu pasta carbonara sama satu lagi tuh favorit lu apa namanya? Aglio olio. Oh ya itu gue suka banget. Masih ingat aja. Ada gue simpan di kulkas. Nah, Iya. tapi sekarang gue mau buat Italian soda. Tentu Italian kalau soda. pasta itu enaknya diminum pakai Italian soda. Lu tau nggak Italian soda? Pengen tahu sih apa ya? Nggak tahu ya, nggak pernah minum ya. Nih, kita masukin aja esnya. Nah, ini gue bawain soda, air soda. Lu tau nggak air soda? Iya. Air yang nggak ada rasanya tapi bersoda. Iya. Bukan yang manis ya. Nah, yang ini gue sirupnya ada dua jenis. Yang satu ini adalah sirup rasa rose. Yang satu lagi adalah leci. Kayaknya ada lagi deh satu lagi. Wah. Ah, ini dia. Ini rasa lavender. Lavender. Wah, unik banget. Rasa bunga. Nah, jadi sirupnya terserah lu mau pakai apapun. Asal sirup ya. Mm-mm. Gitu. Jadi warna-warni ya nih nanti colorful. Benar, warna-warni. Lu mau yang mana terserah. Udah belum? Kayaknya tambahin lagi dikit kali ya. Iya. Lagi panas banget, jadi gue tambahin lagi dikit. Sip. Lu mau lagi nggak? Apa cukup? Ya deh boleh. Habisin, dah. Dah. Lu mau rasa apa? Rasa lavender deh. Lavender. Oh, Nih, kayaknya belum pernah. gue rasa ini deh, rasa rose. Iya. Ini caranya, gelasnya dimiringin. Terus kita siram sedikit. Gitu, jangan terlalu diaduk-aduk. Nah, dah. Ya. Coba lo lakukan. Gue coba ya. Coba deh, wangi banget nih. Wanginya cute. Kayak sabun. Iya. Miringin kan? Nah, ini nanti kenapa kita miringin ini supaya ntar dia kayak ada berlayer gitu. Cukup nggak sih? Colorful dan sodanya terserah. Nah, ini kita miringin lagi supaya sodanya seger gitu, nggak flat. Kelihatan kan? Iya. Cantik kayak di restoran. Nih, lo masukin. Yud, biasanya ini kalau ini ada variasi lain nggak bisa kayak dikasih buah. Iya, biasanya kalau gitu. di restoran itu biasa dikasih potongan-potongan buahnya sesuai selera. Oh, Silahkan. Ini langsung diaduk, langsung kita minum. iya. Udah. Wup.
Udah gitu doang. Coba. Enak punya lo. Kayak minum sabun. Lavender. Gue beli di Bandung nih ada. Ini kan ada rasa kelapa parut. Ambilin itu pastanya, kita makan di meja makan. Oke deh. Gue ambil yang ini, aglio olio Iya. dulu nih. Mari kita makan di meja makan. Yummy kan? Iya. Udah kelihatan ada telurnya. Oh iya, ini ada telurnya. Ini telurnya telur mentah ya? Iya, telurnya mentah, cuma lu aduk dulu. Jadi dia panasnya si spaghetti ini cukup kayak memasak si telurnya itu. Lu nggak suka telur kan tapi ya? Iya sih, sebenarnya nggak Tapi suka cobain sih. aja dulu, mungkin lu suka. Gue mau nyobain aglio olionya. Kalau misalnya gue pengen coba di rumah, tahu resepnya dari mana? Oh, ada di Facebook. Oh, Kita punya di Facebook. Facebook Urban Cook. Urban Cook. Nama, Oh iya iya. Lu search aja di Facebooknya Urban Cook Kompas, ntar dia keluar sendiri gitu. Tapi hari ini gua baca ya, Urban Cook itu makan udah ya? nyampe 2000 like. Wah, terima Wow. kasih banget buat semua Urban People. Urban Cook Facebooknya udah nyampe 2000 like. Sebagai tanda terima kasih dan kasih sayang Urban Cook, kita mau ngasih hadiah buat semuanya. Karena bulan depan itu tepat tanggal 14, ada hari Valentine. Saya pengen buat kuis Valentine Quiz namanya. Saya akan mengundang sepasang orang yang sangat romantis, bisa itu adik kakak, suami istri, atau oma opa mungkin, untuk saya masakin di sini di hari Valentine nanti. Jadi saya akan masakin menu favorit mereka, dan ini bisa juga untuk misalkan Anda single, Anda bisa ngajak omanya, atau papanya, atau adiknya, atau kakaknya. Nanti kuisnya ini akan ada detailnya di Facebook kita, di Urban Cook Kompas, atau nggak di follow Twitter kita. Buruan daftar, nanti bisa saya masakin. Enak banget, makan gratis. Dimasakin, masuk TV. Enak banget. Kenalan sama saya, udah. Enak banget. Lu Iya. nggak boleh ikutan tapi. Karena kan pacar lu kenapa? jauh di Jerman. Kalau gitu kalau ngajak ini, kan tadi boleh tuh ngajak oma, ngajak Oh, opa. ngajak oma lu juga boleh. Ya udah, ntar lu sign up dulu lewat Facebook. Oke deh. Oke. Di Urban Cook kan? Urban Cook. Langsung deh. Oke, itu dia Rin kuisnya. Gampang banget kuisnya lu. Jadi orang-orang tinggal daftar aja di Facebook, di email kita. Nanti aku kirimin emailnya, ada detailnya di Facebook. Nah, itu mereka tinggal sebutin menu Valentine apa yang mereka inginkan. Kalau menunya menarik dan sangat-sangat interesting, kita akan ajak ke sini, kita ajak dimasakin. Oke, itu dia tadi Urban Cook hari ini tentang pasta. Terima kasih udah ngikutin, udah masak aglio olio, udah masak pasta fettuccine carbonara, dan juga ada Italian soda. Jadi sekarang semuanya udah bisa masak sendiri-sendiri, dan pasta itu gampang banget. Semuanya simple, sehat, dan sedap. Oke, sekarang saya mau lanjutin makan dulu sama Rina lagi. So see you next week. Happy cooking, Urban People. Bye. Bye.